Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Adriana Simatupang dengan NIM 0306203215. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dari palang merah, yaitu donor darah. Apakah kalian tahu apa donor darah itu? Ya, di sini saya akan jelaskan. Donor darah itu adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Nah, transfusi darah itu apa? Transfusi darah itu proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Nah, jadi jika seseorang mengalami kecelakaan atau kekurangan darah yang banyak atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, maka jiwanya akan terancam dan membutuhkan transfusi darah. Nah, golongan darah itu dia itu antigen, terdapat dalam sel darah merah. Ada A, ada B, ada AB, ada O. Nah, terus ada fungsi darah. Yang pertama, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang kedua, mengganti sel-sel yang rusak. Terus, siapa aja yang boleh mendonorkan darah? Ya, laki-laki boleh, wanita boleh. Kalau dia mempunyai darah yang cukup, dia bisa mendonorkan darahnya. Terus harus sehat jasmani, harus berat minimal 45 kg, harus kadar hemoglobinnya minimal 12, gram. Terus yang kelima, tekanan darahnya harus nggak boleh yang rendah dan nggak boleh yang memiliki penyakit HIV, hepatitis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker atau penyakit kulit yang lainnya itu nggak bisa donor darah. Nah, donor darah itu ada donor darah yang sukarela, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Ya, yang kedua ada donor darah pengganti, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah itu diberikan. Nah, jadi jika ada keluarga kamu yang misalnya mengalami kecelakaan kekurangan darah, maka diperlukan bantuan untuk donor darah. Nah, jadi kita itu bisa menjadi donor darah yang sukarela. Apa yang akan kita dapatkan dari donor darah? Nah, yang pertama kita akan mendapatkan kepuasan batin karena telah membantu orang. Yang kedua, kesehatan kita akan terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab mendonorkan darah akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi pengetahuan dan kegiatan manusia lainnya. Yang kelima, meningkatkan jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Nah, kayak mana biar kita bisa jadi donor darah? Nah, jadi kita tuh bisa jadi donor darah jika bagaimana kita bisa menjadi pendonor? Kita bisa menjadi pendonor jika calon donor datang ke unit transfusi darah, ke PMI atau tempat yang mengadakan donor darah. Terus kita akan melakukan mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan kita. Lalu para petugas akan memeriksa kesehatan kita sesuai dengan syarat yang berlaku. Nah, yang kelima, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah kita sehingga pengiriman darah dapat berlangsung dengan cepat. Dan yang terakhir, calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah dan kartu itu membuktikan bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Nah, jadi harus diingat setelah 2,5 atau 3 bulan kita tuh bisa kembali ke UTD untuk donor darah lagi. Nah, jadi menjadi donor darah sukarela ataupun pengganti haruslah memenuhi persyaratan, tapi bukan berarti yang belum memenuhi syarat tidak bisa melakukannya. Jadi kita sebagai manusia yang sehat, manusia yang kuat, alangkah baiknya kita bisa untuk mendonor darah agar kita tahu bagaimana kesehatan tubuh kita dan kita juga bisa menolong orang lain dengan darah kita. Sekian pembelajaran saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.